naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Mari nyanyi hingga telingamu mendengar pujianmu bagi Tuhanmu. Perlahan-lahan bangkit dari tempat dudukmu. Angkat tanganmu, katakan ku terhubung. Ku terhubung dengan kami rindu selalu. Firman-Mu Tuhan, mari jemaat Tuhan saja, angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan hubung.
Mari bebaskan rohmu memuji dan menyembah Tuhan. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Mari beri sorak-sorai paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Hipapaya rabashe. Tanganmu tinggi-tinggi katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku.
Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar. Come on, sing. Ku bersuka atas selamanya. Atas perbuatanku selamanya. Tiada seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Puji sembah nama Tuhan dengan segenap hati kita. Nyatakan di hadapannya Allah yang ajaib, yang menyelamatkan. Haleluya. Ya, mendengar namamu, gunung sungguh atas perbuatanmu. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, sebab Dia layak menerima segala hormat, pujian dan kemuliaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Jikalau pada pagi hari ini Kau telah kumpulkan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan untuk datang ke tempat ini Tuhan, memuji, menyembah nama Tuhan, mencari wajah Tuhan. Doa di hadapan-Mu Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kami dan juga permohonan kami dalam doa dan ucapan syukur dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, 1 bulan telah kami lalui Bapa. Dan kami Tuhan melaluinya dengan penuh kemenangan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami sedang memasuki bulan yang baru. Di bulan Agustus ini Tuhan, kami juga akan terus berjalan dalam kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau. Sebab karena Engkau yang menjadikan kami anak-anak-Mu Tuhan lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu, apa yang kami perlu dengar dan bukan apa yang kami ingin dengar. Karena kami tahu Tuhan, apa yang Tuhan telah sediakan jauh lebih baik, jauh lebih besar, jauh lebih indah, jauh lebih mulia daripada apa yang kami minta, yang kami cari, yang kami doakan sekalipun. Berbicaralah, karena Roh Kudus memiliki kebebasan penuh untuk berbicara menjamah hati setiap kami. Kami menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari para setiap pemenang dalam Tuhan katakan bersama-sama, amin. Berikan aplaus yang paling meriah bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Silakan duduk kembali dalam Tuhan. Kembali saya melayani tempat ini. Hari Rabu kemarin saya sudah melayani dalam ibadah Blessing Men's. Dan saya juga terberkati dalam ibadah Blessing Men's meskipun tidak sampai akhir Pak. Kembali ya, mohon maaf karena saya harus meninggal, ada acara doa bersama tempat kami. Dan pagi hari ini kami melayani kembali dalam ibadah 77 ya. Artinya ditambah lagi 88, bulan ini udah masuk bulan 8 ya. Jadi kayak promo Tokopedia nanti. Pagi hari ini saya ingin sharing
kebenaran firman Tuhan yang telah dipercayakan kepada kami untuk membawakannya. Saya undang untuk kita bersama-sama membuka Alkitab kita dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima ayatnya yang keempat. Tema daripada firman Tuhan pada pagi hari ini atau mungkin di dalam bulan ini untuk gereja HFC adalah winner mentality. Ya, winner mentality. Kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan untuk supaya jemaat sekalian, Bapak Ibu sekalian memiliki mentalitas seorang pemenang, mentalitas juara, mentalitas seseorang di hadapan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang keempat. Saya membacakan satu ayat saja, Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti dalam Alkitab masing-masing atau bisa melihat di layar. Saya undang untuk berdiri bersama-sama untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Demikianlah bunyi firman Tuhan 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Katakan bersama-sama, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan kita, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Saya membacakan sekali lagi, atau kita bersama-sama membacakan supaya menjadi rema buat kehidupan setiap kita pada pagi hari ini. 1, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi saya menyapa shalom, selamat pagi sekalian. Nama saya Pastor Alam. Terima kasih buat kepercayaannya Pastor Jerry yang telah memberikan waktu kepada kami untuk melayani tempat ini kembali. Saudara, hari ini secara spesifik kita akan membahas tentang winner mentality, mentalitas seorang pemenang. Tapi saya akan lebih memasuki atau lebih mengupasnya melalui apa yang firman Tuhan akan ajarkan. Karena mungkin terkadang banyak orang di luar sana pada saat berbicara tentang how to be a winner atau bagaimana menjadi seorang pemenang atau bagaimana the 10 things to be a winner, 10 cara menjadi pemenang dan lain sebagainya. Semua itu enggak salah saudara. Namun jika kita ada di tempat ini pada pagi hari ini kita datang oleh karena kebenaran firman Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan adalah dasar untuk kita hidup. Kebenaran firman Tuhan adalah dasar untuk kita melangkah. Kebenaran firman Tuhan adalah dasar untuk kita mengambil keputusan dan mendapatkan kekuatan yang baru setiap harinya daripada Tuhan. Dikatakan oleh orang bahwa seorang pemenang bukanlah mereka yang tidak pernah gagal. Namun mereka yang tidak pernah menyerah. Amin. Jikalau saya melihat wajah Bapak Ibu Saudara sekalian tempat ini dan berjalan terus meskipun hari lepas hari, tantangan hidup, kesukaran dalam hidup, mungkin ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dan saya melihat wajah-wajah yang terberkati Tuhan yang tidak pernah menyerah, itulah wajah-wajah pemenang di dalam Tuhan Saudara. Pemenang bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, namun pemenang adalah orang yang tidak pernah menyerah, sesulit apapun dalam keadaan kehidupannya. Nah, saya ada satu video yang saya rindu untuk kita menonton bersama-sama sebagai gambaran apa itu pemenang. Karena konsep sebagai pemenang di dalam Alkitab atau sebagai anak-anak Tuhan berbeda dengan konsep pemenang dunia, saudara. Melalui video pendek ini kita akan melihat dan kita akan memahami ya dari kisah Derek Redmond yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah menyaksikan sebelumnya. Silakan. Dalam perlombaan olimpiade lari yang diikuti oleh Derek Redmond yang mempersiapkan diri dengan baik. Namun pada akhirnya ada suatu kejadian yang tidak disangka sebelumnya oleh Derek Redmond. Sebelumnya ia telah mendapatkan medali. Beberapa detik setelah garis start, dia mengalami cedera secara tiba-tiba. Setelah 150 meter setelah lari pertama, dia merasakan rasa sakit dalam kakinya karena sebuah cedera. Dia terjatuh sejenak karena rasa sakit yang tidak tertahankan. Saya percaya Derek Redmond bersama dengan beberapa atlet lari lainnya semuanya memiliki keinginan untuk menang dan mencapai garis finish yang terdepan. Namun dia terjatuh karena cedera yang ia alami. Namun dia tidak pernah menyerah, saudara. Dia memiliki determinasi untuk menyelesaikan. Bahkan di dalam kesakitannya pun dia terus berjalan dengan cara melompat. Sebelum para tim medis
Orang-orang berusaha untuk menghentikannya. Namun tiba-tiba pada saat seseorang menerobos security masuk untuk membantu Derek Redmond untuk lari, memegang dia dan memapah bersama-sama dengan dia. Itulah ayah dari Derek Redmond. Dia berkata, engkau tidak harus menyelesaikan ini, nak. Tapi dia berkata, ya, aku harus menyelesaikannya. Kalau begitu, mari kita selesaikan ini bersama-sama hingga garis finish. Jalan terpapah, tidak berlari, sama dengan sang ayah, jadi topang, langkah demi langkah. Keduanya berjalan bersama-sama. Dengan penuh rasa tangis, kesedihan. Namun tiba-tiba sebelum sampai garis finish, ayah Derek mengatakan supaya dia pergi dan menyelesaikan pertandingannya. Hari itu Derek Redmond mendapatkan standing ovation daripada orang-orang menonton, 65.000 orang banyaknya. Karena determinasi dan dia tidak pernah menyerah. Dia sampai pada garis finish dan mengakhiri pertandingan dengan baik. Saudara, ini adalah gambaran daripada pemenang sejati. Apabila ada orang yang mengatakan, oh seseorang pemenang adalah seseorang yang tidak pernah gagal. Keliru, saudara. Tetapi seseorang pemenang adalah seseorang yang tidak pernah menyerah. Karena apabila kita melihat Alkitab, dalam kitab Wahyu nanti akan diceritakan banyak hal. Di sana saudara akan melihat, barang siapa menang akan kuberikan jubah putih. Barang siapa menang akan kuberikan buah daripada pohon kehidupan. Barang siapa menang akan kuberikan mahkota kehidupan dan upah. Namun Tuhan tidak pernah berkata, barang siapa menang, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Bagi Tuhan, pada saat melihat kita anak-anaknya, pemenang adalah mereka, kita semua yang tiba pada garis finish, seberapapun harga yang harus kita bayarkan, kita tidak pernah menyerah di dalam keadaan seperti apa juga. Amin. Hari ini saya ingin sharing dari ayat yang sudah kita ambil daripada 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang keempat. Firman Tuhan tadi berkata bahwa sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Firman Tuhan berkata bahwa kita adalah orang-orang yang mengalahkan dunia. Namun sebelum dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang mengalahkan dunia, Rasul Yohanes akan berbicara bahwa siapakah mereka yang mengalahkan dunia. Dikatakan orang-orang yang lahir dari Allah. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, adakah di antara kita yang sudah lahir baru di sini? Saya percaya semuanya sudah lahir baru. Saya percaya semuanya yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, pasti sudah mengalami kelahiran yang baru. Demikianlah apa yang Yohanes tuliskan dalam kitab Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai yang ke-13, pada saat firman Tuhan berkata, semua orang yang menerimanya, yaitu menerima Yesus, diberinya kuasa untuk menjadi atau supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat ini berbicara tentang saudara dan saya. Orang-orang yang dilahirkan kembali, orang-orang yang telah menerima Tuhan, menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, kita disebut menjadi anak-anak Allah. Dan Yohanes mengatakan bahwa semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Menarik saudara, kata mengalahkan itu menunjuk kepada sesuatu hal bahwa kalau ada yang dikalahkan berarti ada yang dimenangkan. Kalau kita mengalahkan berarti kita kalau kita mengalahkan berarti kita memenangkan sesuatu hal. Mengalahkan artinya menang. Menang dalam bahasa Inggrisnya adalah winner. Dan Alkitab mengatakan dengan jelas kepada kita dalam kitab Roma pasal yang 8 ayat 37 bahwa kita ini disebut sebagai orang-orang yang lebih daripada apa? Menang dalam Kristus Yesus. Bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan. Tuhan mengatakan kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat. Bukan karena kita tidak pernah gagal. Bukan karena kita adalah orang-orang yang lebih baik daripada orang lain. Namun firman Tuhan berkata bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang di dalam Kristus Yesus. Kemenangan kita ada di dalam Tuhan. Kemenangan kita ada di dalam Dia yang senantiasa memberikan kekuatan kepada setiap kita.
Saudara, saya senang sekali dengan suatu quotes yang mengatakan begini. Champions are not born, they are made or they are born. Bahwa champions atau winners atau conqueror, pemenang itu tidak terlahir. Namun mereka dibuat, mereka diciptakan. They are forged, mereka ditempa. Nah, kemudian kita memahami bahwa untuk menjadi seorang pemenang itu kita nggak hanya terlahir pemenang. Namun Tuhan menempa kehidupan kita. Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan mengajarkan kepada setiap kita supaya suatu hari kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sudah nggak tiba-tiba menjadi orang yang lebih. Harus melalui Kristus. Ada caranya. Ada hal-hal yang harus kita lakukan. Banyak orang yang tidak bertahan di dalam setiap pertempuran kehidupan, di dalam setiap pergumulan kehidupan, orang begitu mengalami kesusahan meninggalkan Tuhan, maka dia tidak akan pernah menjadi seorang pemenang. Dan Yohanes akan mengatakan, semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Saudara, hanya dapat dikatakan mengalahkan dunia, atau apa arti daripada mengalahkan dunia, artinya kita orang-orang yang sanggup mengatakan tidak kepada dunia. Kita tidak mengalahkan dunia secara pertandingan fisik. Dan Tuhan berkata bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Dan pada saat dikatakan mengalahkan dunia, artinya kita sanggup mengatakan tidak kepada dunia dan mengatakan ya kepada kehendak Tuhan. Serta setia berjalan dalam kebenaran sampai akhir hidup kita. Itulah orang-orang yang akan disebut sebagai pemenang-pemenang yang sejati. Setia sampai akhir hidup kita. Contohnya banyak sekali. Apabila saudara melihat dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11, di sana akan ada dituliskan daftar saksi-saksi iman, heroes of faith. Dari sejak Habel namanya disebutkan sampai kepada pahlawan-pahlawan iman yang terkemudian. Ini adalah gambaran atau contoh kepada kita, orang-orang yang setia sampai akhir kehidupannya, tidak meninggalkan Tuhan. Setia sampai akhir kehidupannya, berjalan dalam kebenaran. Setia sampai akhir meskipun hidupnya penuh dengan kesulitan, saudara. Oleh sebab itu seorang pemenang bukanlah mereka yang tidak pernah gagal. Namun mereka yang tidak pernah menyerah. Ada contoh-contoh di sana. Orang-orang yang senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Pada saat mereka dilemparkan ke dalam gua singa seperti Daniel. Pada saat ada orang-orang seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang dilemparkan pada perapian yang menyala-nyala, namun dia tidak meninggalkan imannya. Pada saat orang-orang seperti Yusuf yang namanya juga dicatatkan sebagai satu pahlawan iman di situ, yang sudah dijual oleh saudara sendiri, dikhianati, difitnah oleh istri Potifar, dilupakan oleh kepala pelayan roti dan juru minum. Ya. Bayangkan saudara apabila Yusuf menyerah, apa yang terjadi? Ya namanya akan diceritakan bahwa dia adalah seseorang yang menyerah. Namun dia tidak menyerah. Dan pada akhirnya dia diangkat menjadi petinggi di Mesir kedua setelah Firaun. Ini adalah contoh daripada orang-orang yang mengalahkan dunia. Yaitu mereka yang setia berjalan dalam kebenaran firman Tuhan sampai akhir hidup mereka. Hari ini saya juga ingin mengatakan kepada saudara sekalian. Sama seperti orang melihat di dalam pertandingan lari. Ibrani 12 ayat yang pertama mengatakan kita memiliki banyak saksi yang mengelilingi kita seperti awan. Saya membayangkan kehidupan kita saat ini ada di dalam sebuah trek, saudara. Seperti dalam sebuah stadion besar. Di mana saudara dan saya sedang berlomba lari untuk mencapai garis finish. Dan saya membayangkan di atas sana para saksi-saksi iman yang mengelilingi kita bagian awan itu mereka sedang memberikan dukungan dan dorongan kepada setiap kita. Mungkin ada Abraham di sana, ada Ishak di sana, ada Yakub di sana. Ada pahlawan-pahlawan di dalam Alkitab yang sedang memberikan kepada kita dorongan dan berkata, terus berlari anak-anakku, teruslah engkau berjalan. Sebab seperti kami memenangkan pertandingan ini, engkau pun akan memenangkannya. Kita melihat ada banyak sekali saksi-saksi iman yang sedang memberikan dorongan dan dukungan kepada setiap kita. Mungkin apa yang kita sedang hadapi tidak seperti apa yang mereka hadapi. Mungkin apa yang kita lalui tidak seperti apa yang mereka lalui. Namun mereka pun
memenangkan pertandingan dalam kehidupan. Dan mereka adalah orang-orang yang telah mengalahkan dunia. Saya juga mau mengatakan, Bapak Ibu sekalian, bertahanlah di dalam pertandingan kehidupanmu. Karena pada saat engkau mengakhirinya dengan baik, maka engkau akan menjadi orang-orang yang mengalahkan dunia ini juga. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasul Yohanes mengatakan bahwa kemenangan itu adalah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa kemenangan yang mengalahkan dunia? Yaitu iman kita. Mari perhatikan saudara. Iman kitalah yang memberikan kepada kita kemenangan untuk mengalahkan dunia. Pertanyaannya apa itu? Secara definitif kitab Ibrani pasal yang 11 ayat yang pertama berkata iman adalah dasar daripada segala suatu hal yang kita harapkan dan bukti daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat. Namun kata-kata ini kayaknya kurang mudah untuk bisa dicerna. Orang mungkin akan lebih memahami iman itu apa? Iman itu adalah percaya. Percaya dalam bahasa Inggrisnya adalah believe. Mungkin kalau saya boleh memasuki lebih dalam lagi, lebih daripada believe yang adalah percaya, iman itu adalah trust. Trust kepada dia yang telah menciptakan kita. Trust kepercayaan kepada dia yang telah memberikan kehidupan kepada kita. Trust kepada dia yang senantiasa menuntun kita. Trust kepada dia yang senantiasa akan menyertai hidup kita sampai kepada akhir perjalanan hidup kita. Itu adalah iman. Saya percaya, saudara sekalian, sudah memahami bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita disebut sebagai orang yang beriman. Mengapa disebut sebagai orang yang beriman? Karena kita percaya kepada Yesus yang adalah Juru Selamat dan Tuhan dalam hidup. Tapi saya mau menggarisbawahi di sini saudara. Kemenangan yang mengalahkan dunia itu saya akan bagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu menang atas dosa. Saya percaya Bapak Ibu sekalian yang duduk di tempat ini adalah orang-orang yang sudah menang atas dosa. Amin. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata dalam kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-9, berkata demikian. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan tidak dapat berbuat dosa. Karena ia lahir dari Allah. Saya percaya, meskipun dalam kehidupan kita sehari-hari memiliki banyak sekali tantangan. Meskipun dalam kehidupan kita sehari-hari memiliki banyak sekali ujian-ujian dan pencobaan yang ditempahkan kepada kehidupan kita. Namun kita adalah orang-orang yang sudah menang atas dosa. Amin. Kalau belum hari ini bertobat. Karena hari ini adalah ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus. Saya selalu memiliki suatu pemahaman bahwa perjamuan kudus itu adalah tempat di mana kita memeriksa. Kita berjalan selama 1 bulan. Kita sudah melalui 1 bulan yang berlalu. Mungkin kita secara sengaja atau tidak sengaja berbuat dosa kepada Tuhan. Mungkin melalui perkataan kita, mungkin melalui perbuatan kita, mungkin melalui cara kita berpikir, mungkin melalui cara kita menghakimi orang lain. Saudara kadang-kadang gak sengaja kita itu ngomongin orang lain, gosipin orang lain. Bahkan kadang Bapak Gembala adalah sasaran empuk untuk digosipin oleh semua orang. Pada saat orang berkata, lihat itu gembalanya enak-enak saja padahal hidupku seperti ini. Saudara jangan membayangkan bahwa apa yang dilakukan oleh gembala-gembala saudara itu hal yang mudah. Firman Tuhan berkata bahwa gembala-gembala ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas jiwamu. Dan Tuhan akan menagih daripada setiap kami pertanggung jawab atas kehidupan setiap orang-orang yang telah dipercayakan kepada gembala. Saudara terkadang kita berdosa baik sengaja ataupun tidak sengaja. Namun apabila sudah memahami dan menyadari, mungkin selama 1 bulan ini kita telah banyak bersalah kepada Tuhan. Ini adalah saat yang tepat. Inilah momen yang tepat untuk kita datang kepada Tuhan di dalam perjamuan kudus untuk meminta pengampunan dan membersihkan daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Yang pertama, menang atas dosa saya tidak akan masuk begitu mendalam. Saya akan lebih mendalam tentang menang atas tantangan hidup. Menang atas tantangan hidup. Mengapa saudara? Karena sebagai orang-orang percaya terkadang kita ini sudah melakukan segala sesuatu hal di hadapan Tuhan. Kita beribadah, kita berdoa, kita baca firman, kita melakukan banyak kegiatan gereja. Namun seringkali percaya atau tidak percaya saudara, banyak anak-anak Tuhan itu yang masih belum mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam menghadapi tantangan kehidupan. Benar bukan saudara? Mungkin dalam masalah ekonomi, mungkin dalam masalah keluarga, mungkin dalam pekerjaannya, mungkin dalam bisnisnya, mungkin pada saat kita mengalami kekalahan. Hari-hari ini banyak sekali orang-orang tua yang kalah dalam bagaimana menghadapi anak.
Anak-anak lebih memilih jalan kehidupan duniawi daripada mengikuti Tuhan bersama dengan banyak sekali anak-anak Tuhan yang masih belum mengalami kemenangan demi kemenangan dalam tantangan hidup. Dan ini yang saya ingin bahas. Supaya setiap kita pulang dari tempat ini nanti memiliki mentalitas seorang pemenang. Bagaimana kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan atas tantangan kehidupan kita. Sebab Yesus berbicara dalam kitab Yohanes 16 ayat yang ke-33 bagian B berkata demikian. Di dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus berkata, di dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Penganiayaan bahasa Yunania itu adalah klipsis. Klipsis itu bukan dianiaya tubuhnya saja, dilukai. Tapi klipsis itu memiliki arti di dalam dunia engkau mengalami tekanan. Dalam dunia engkau mengalami pergumulan. Dalam dunia engkau mengalami kesulitan. Dalam dunia engkau mengalami hal-hal yang mungkin membuat kita terkadang ingin menyerah. Itulah klipsis. Kesulitan demi kesulitan yang dihadapi di dalam kehidupan kita. Dan Yesus sudah memperingatkan kita dari sejak awal bahwa di dalam dunia ini kamu akan menderita penganiayaan. Kamu akan mengalami kesulitan. Kamu akan menghadapi tantangan demi tantangan. Tapi Tuhan berkata, tetap kuatkan hatimu karena aku telah mengalahkan dunia. Dan berita sukacitanya adalah, kalau Tuhan kita telah mengalahkan dunia, maka saudara dan saya juga akan mengalahkan dunia, saudara. Apabila Tuhan kita telah mengalahkan dunia, maka kita juga akan mengalami kemenangan demi kemenangan untuk mengalahkan dunia ini. Menang atas tantangan hidup. Pertanyaannya, kemudian bagaimana cara kita memiliki winner mentality atau mentalitas pemenang dalam kehidupan kita. Untuk senantiasa kita dapat menang atas tantangan kehidupan. Kuncinya enggak banyak. Saya enggak akan panjang lebar, hanya satu yang perlu kita lakukan. Apa itu, Pak? Inilah kuncinya. Faith in action. Kunci atau bagaimana caranya untuk kita memiliki winner mentality, untuk senantiasa menang atas tantangan hidup adalah faith in action. Iman disertai perbuatan. Yakobus pasal yang kedua ayat 17 berkata, iman yang tidak disertai dengan perbuatan pada hakikatnya iman itu adalah mati. Mengapa ini menjadi penting, saudara? Banyak orang pergi ke gereja. Banyak orang mencari Tuhan dalam doa. Banyak orang yang mencari Tuhan dalam, mungkin di sini ada namanya worship together. Banyak orang yang membaca firman Tuhan, tapi pada saat kita melihat dalam kehidupan sehari-harinya, mereka belum mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupannya. Kan ini menjadi pertanyaan, apa yang salah? Padahal firman yang sama diterima oleh orang yang ada dalam gereja yang sama. Mengapa pertanyaannya si A itu terkadang lebih baik daripada si B? Apakah si A itu lebih hebat daripada si B? Enggak, saudara. Saudara harus bertanya, kalau orang lain hidupnya lebih baik daripada saudara dan kita menerima porsi kepada firman Tuhan yang sama, saudara harus bertanya, ada yang salah dalam hidup. Mengapa kemudian tidak semua orang memiliki kemenangan demi kemenangan karena belum meletakkan action. Iman yang disertai dengan perbuatan itulah yang akan menghasilkan mentalitas pemenang di dalam kehidupan kita. Perhatikan, saudara. Dalam Ibrani pasal yang 11 yang saya sudah awali tadi. Nama-nama yang tertulis di sana bukanlah nama-nama orang yang tidak pernah mengalami kesulitan dalam kehidupan. Namun nama-nama yang dicatatkan dengan sengaja dalam Alkitab, mereka mengalami kemenangan, mereka mengalami kegagalan, mereka pernah berperang dan mengalami kekalahan. Bahkan kadang itu saya pada saat melihat Ibrani 11 dalam daftar saksi iman, ada beberapa nama yang membuat saya tergelitik. Ternyata orang-orang seperti Simpson. Simpson. Itu masuk dalam daftar pahlawan iman. Coba saudara lihat kehidupannya. Kalau bahasa Jawanya, medo. Ya kan? Simpson itu medoan. Senang wanita. Terus apa? Enggak taat sama Tuhan. Tuhan berkata kepada Manoah, ayahnya, bahwa pada saat anak ini lahir, tidak boleh terkena gunting, pisau cukur. Tidak boleh dia meminum anggur. Dan juga tidak boleh dia
menyentuh sesuatu hal yang sudah mati. Semuanya. Simpson, begitupun saudara, hidupnya atau namanya masuk dalam daftar saksi iman. Ada nama lain saudara, Yefta. Yefta adalah seseorang yang mengambil suatu keputusan bodoh dalam kehidupannya. Pada saat dia berkata, Tuhan apabila kau memberikan kemenangan kepadaku atas musuh-musuhku, maka hal yang pertama yang keluar dari rumahku akan kupersembahkan. Bayangkan kalau sudah bernasar kepada Tuhan untuk berbicara hal seperti itu. Tuhan, kalau engkau memberikan kepadaku Tuhan, tender besar ini kumenangkan, maka semua yang keluar dari rumahku yang pertama kali kutemui akan kupersembahkan bagimu. Saudara, kalau mempersembahkan zaman sekarang di hadapan Tuhan itu mudah. Pakai QR code kita udah bisa mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan. Tapi zamannya Yefta, yang disebut mempersembahkan itulah memberikan sebagai korban bakaran. Dan firman Tuhan berkata, hal yang pertama yang keluar dari rumah Yefta adalah anak perempuan satu. Firman Tuhan tidak mencatat secara jelas apakah Yefta menyembelih atau tidak. Namun ia mempersembahkan anak yang satu-satunya itu di depan Tuhan. Mengapa saya perlu menceritakan ini? Karena orang-orang seperti ini, kalau kita melihat zaman sekarang, sudah pun nggak akan pernah mau mengikutinya. Daud, raja yang kisahnya hebat, yang kita selalu mengatakan Daud mengalahkan berlibu-ribu, Saul mengalahkan berlibu-ribu dan Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Kita selalu melihat sosok kepemimpinan Daud. Kita selalu melihat Daud yang mengalahkan Goliat. Kita selalu melihat Daud yang mengalami kemenangan demi kemenangan dalam peperangan. Tapi kalau sudah melihat dengan detail, banyak hal yang Daud lakukan. Ngambil istri orang, membunuh suaminya. Apalagi menghitung laskar Israel yang di mata Tuhan adalah jahat. Yang membuat sekian ribu umat Israel meninggal dunia. Kira-kira kalau saudara dalam hari-hari ini memiliki pemimpin yang sedemikian, hatimu akan marah atau hatimu akan tetap setia mengikuti? Karena para pemimpin-pemimpin yang namanya dicatat dalam Alkitab ini nggak ada bedanya dengan saudara. Mereka adalah manusia biasa seperti kita. Kalau kita bisa bersalah, mereka juga bersalah. Kalau kita bisa gagal, mereka juga pernah gagal. Kalau kita bisa jatuh, mereka juga sering kali kita melihat kehidupan mereka terjadi. Tapi yang menarik, nama mereka dicatatkan di dalam kitab Ibrani pasal 11 sebagai saksi-saksi iman atau pahlawan-pahlawan iman. Karena apa? Karena mereka tidak pernah menyerah dalam perjalanan. Firman Tuhan berkata dalam kitab Amsal bahwa orang benar itu jatuh 7 kali. Namun untuk 8 kalinya Tuhan akan mengangkat. Saya tidak sedang memberikan dorongan kepada saudara untuk jatuh. Saya tidak sedang memberikan dorongan dan kebebasan kepada setiap kita untuk kita jatuh dalam dosa. Saya tidak sedang mengajarkan bahwa boleh kok jatuh dalam dosa. Dosa bagi setiap orang percaya sudah seharusnya menjadi sebuah kecelakaan dan bukan menjadi sebuah kesengajaan. Siapa yang bilang kalau kita selama 1 bulan ini gak pernah dosa, saudara? Terlampau naif untuk kita mengatakan enggak, apa saya hidupnya sangat suci, sangat kudus sekali. Firman Tuhan mengajarkan kita Matius pasal yang kelima, Yesus memberikan hukum-hukumnya jauh lebih tinggi standarnya daripada hukum Taurat. Pada saat Yesus berkata, hukum Taurat berkata jangan berzina, namun aku katakan kepadamu, sebenarnya setiap orang yang melihat kepada wanita lain dan menginginkannya, dia sudah berzina dalam hati. Hukum Taurat berkata jangan membunuh, namun aku katakan kepadamu, setiap orang yang membenci saudaranya, dia sudah menjadi seorang standar yang Tuhan tetapkan kepada kehidupan kita jauh lebih tinggi daripada standar hukum Taurat. Saya saja nggak berani, saudara, kalau sudah mengangkat tangan. Saudara bertanya kepada saya, Pastor berani angkat tangan? Selama 1 bulan ini Pastor nggak berdosa, saya nggak berani. Siapakah? Pasti ada satu titik dalam kehidupan kita selama 1 bulan kita bisa jatuh. Entah mungkin kita nggak sengaja ngomongin orang. Itu yang paling gampang. Oh kayak lo kan gitu kan. Iya itu, wah kemarin aku mau pinjam 100 dulu dong. Dia bilang nggak punya. Padahal setelah itu aku lihat dia di restoran. Dalam hal-hal yang kecil kita bisa terjadi. Kita nggak bisa 100% sempurna. Karena kita hanya akan bisa sempurna pada saat kita berada dalam kerajaan. Namun saya ingin katakan, sama seperti para pahlawan iman dalam Alkitab, mereka terjatuh berkali-kali.
kita pun juga akan bisa terjatuh berkali-kali. Namun jangan pernah menyerah. Karena kasih Tuhan itu melebihi. Mungkin sudah merasa bahwa Pak, tapi aku tuh merasa nggak layak. Siapa bilang kita itu pernah layak? Hanya darah Yesus yang melayakkan kita. Oleh sebab itu Roma 8 ayat 30 dikatakan kita ini lebih daripada menang di dalam Kristus Yesus. Di luar Kristus Yesus tidak ada kemenangan. Di luar Kristus Yesus tidak ada kemenangan. Dalam Kristus Yesus ada kemenangan. Jadi caranya, kuncinya untuk kita memiliki winner mentality, senantiasa menang atas tantangan hidup adalah faith in action. Iman yang disertai dengan perbuatan. Saya mau ngomong satu hal, percuma saudara berdoa kalau saudara juga tidak mengimani apa yang saudara doakan. Percuma saudara mengenal banyak Alkitab kalau apa yang Alkitab itu tidak saudara hidupi. Percuma saudara datang ke gereja kalau mulut saudara masih belum dikekang untuk tidak mengata-ngatai orang lain. Cuma kita berada di tempat ini, mengangkat tangan kita, berbicara bahasa roh. Kita memuji menyembah nama Tuhan, tapi engkau selalu mengatakan kejelekan orang lain di belakangnya. Oleh sebab itu, faith in action. Iman yang disertai dengan perbuatan akan menghasilkan suatu efek yang begitu besar. Kalau saudara berdoa dan kau mengimani apa yang kau doakan. Jangan berkata, besar. Pada saat saudara membaca firman Tuhan dan engkau mulai menghidupinya seperti apa yang Yakobus katakan. Hendaklah engkau bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman tapi menjadi pelaku firman. Maka firman Tuhan itu akan memberikan kepada kita suatu efek yang akan mengubah. Saudara boleh hafal ayat-ayat dari Kejadian sampai Wahyu, namun kalau kita tidak menghidupi saudara tidak akan pernah bisa memberikan efek apa juga. It's only about knowledge. Perbedaan knowledge dan wisdom adalah knowledge kita bisa banyak tahu tentang. Tapi wisdom adalah apa yang kau hasilkan tentang apa yang kau tahu. Makanya Salomo menuliskan dalam kitab Amsal 1 ayat 7 berkata bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan daripada hikmat. Wisdom adalah pada saat hati kita dipenuhi dengan rasa takut akan Tuhan. Rasa takut akan Tuhan hanya akan datang dengan kita mengenal firman-Nya. Saudara mungkin hafal ayat-ayat dalam Alkitab, namun kalau engkau tak menghidupinya, maka sama aja. Kadang kita sudah pergi ke gereja berkali-kali, setiap minggu, 3-4 kali, setiap ada acara dalam gereja kita pergi. Namun kita tidak pernah mengimani apa yang kita lakukan. Kadang-kadang kita mempersembahkan hanya sekedar mempersembahkan. Tuhan mau yang terbaik. Roma 12 ayat yang pertama berkata, saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kau mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Apabila sudah datang kepada Tuhan dalam sebuah ibadah, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup bukanlah persembahan yang sudah mati di dalam rumah. Tahu saudara, bedanya orang yang hidup dan orang yang mati di depan Tuhan. Bukan berarti, datang ke sini sudah bentuk mayat ya Pak. Bukan. Orang yang hidup secara roh, nyembahnya juga. Orang yang hidup dalam Tuhan dan dekat dengan Tuhan, intim bersama dengan Tuhan, sudah mengalir dalam aliran Roh Kudus itu hal yang biasa. Tapi kalau orang yang mati secara roh, dia akan melihat orang-orang yang lain sibuk menyembah, angkat tangan, nangis, bahasa roh, dia diam aja dan melihat. Apain sih harus seperti itu? Ini terlalu, gak perlu se-ekstrim itu. Orang yang hidup di dalam roh, dia akan berkata-kata hal surgawi. Orang yang mati di dalam roh, dia tidak akan bisa sanggup memahami hal surgawi. Makanya akhirnya Yesus berkata kepada Nikodemus, Nikodemus, aku katakan kepadamu bahwa engkau harus dilahirkan kembali. Karena barang siapa tidak dilahirkan kembali tidak dapat melihat kerajaan surga. Nikodemus bingung, bagaimana aku yang tua ini bisa dilahirkan kembali? Apakah aku harus masuk dalam rahim ibuku? Nikodemus belum lahir baru. Nikodemus belum lahir dalam roh. Nikodemus tidak memahami hal surga. Nikodemus tidak tahu akan hal-hal yang demikian. Nah, sayang sekali banyak sekali dalam gereja ditemukan orang demikian.
ditemukan orang-orang yang masih belum hidup. Ya, tubuhnya ada di sini, tapi pemikirannya ada di luar. Ya, badannya ada di sini, tapi hatinya ada di luar. Kadang-kadang tubuhnya ada di sini, mikirnya itu sudah setelah ini makan apa ya? Lu nggak salah saudara, mau pengen makan pikiran tuh nggak salah saudara. Tapi fokusmu pada saat ada di hadapan Tuhan nyembahlah. Pada saat ada di hadapan Tuhan berikan yang terbaik. Pada saat di hadapan Tuhan lupakan semua permasalahan yang sedang terjadi. Pada saat kita dalam hadirat Tuhan nikmati saudara karena tidak ada tempat yang lebih baik dalam kehidupan kita selain berada dalam hadirat Tuhan. Daud berkata, bagiku lebih baik satu hari dalam hadirat Tuhan dalam pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Maka itu pada saat saudara masuk ke tempat, pada saat saudara masuk ke gereja, bawa hatimu sepenuhnya kepada Tuhan. Jadikan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus. Hai anak-anak Tuhan, perhatikan para pelayan-pelayan Tuhan. Yang melayani dalam rumah Tuhan, kuduskan hidupmu. Karena aku kudus, benar Tuhan berkata. Jangan pernah kita mau melayani Tuhan pada saat kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita banyak kekeliruan, ketidakkekudusan, hal-hal yang menyimpang daripada Tuhan, dari hadapan Tuhan. Dan kita dengan pedenya mengangkat mic, mengangkat tangan, menyanyikan puji-pujian. It's just performance. Saudara. Tuhan mau kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Yang menyembah dia dalam kekudusan. Yang menyembah dia di dalam kemutlakan akan Tuhan. Ya kadang gitu, kita nyembah tapi hati kita jauh. It's just perform. Saudara mau mengatakan bahasa roh di hati itu gampang. Mau bisa khotbah seperti ini itu gampang saudara. Saudara mau membuat PPT yang bagus untuk dikhotbahkan itu gampang saudara. Yang susah itu menghidup. Menjadi pribadi yang kudus di hadapan Tuhan itu yang sulit. Dan itu yang kita harus lakukan. Karena Tuhan berkata, persembahkanlah. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Yang berkenan itu artinya menyukakan hati Tuhan. Yang berkenan itu artinya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Yang berkenan itu artinya apa yang Tuhan kehendaki. Kadang-kadang disuruh Pak Ustaz aja, mari kita mengangkat tangan kita ngapain? Saudara angkat suaramu supaya dalam hati kan enggak apa-apa. Kehidupan kita tuh saling berkaitan satu ini. Yohanes nanti akan menjelaskan lebih dalam lagi dalam ayat-ayat berikutnya. Barang siapa tidak dapat mengasihi saudaranya yang kelihatan, maka dia juga tidak dapat mengasihi Allah yang dia tidak lihat. Mengapa saya katakan ini? Barang siapa tidak mau dan tidak bisa menuruti perkataan, siapapun juga yang berdiri, mau WR, mau Pak Gembala, mau penginjil, mau siapapun yang memegang kitab ini, saudara. Apabila saudara tidak mendengarkan apa yang dia katakan, maka saudara juga tidak akan mendengarkan suara Tuhan pada saat dia berbicara. Kadang kita berkata, Tuhan berbicaralah kepadaku. Dan pada saat Tuhan berbicara seperti ini, saudara berkata, kok firmannya gitu Tuhan? Tuhan aku ingin mendengar suaramu. Pada saat Tuhan mulai berbicara, ubah hidupmu. Persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan, kau berkata. Saya pernah ceritakan di sini atau belum saya lupa. Suatu kali ada seseorang yang memanggil Yesus masuk. Orang ini orang yang wealthy, orang yang kaya. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus datanglah ke rumahku dan duduk sini ya Tuhan. Dia mempersiapkan ruang tamunya yang sangat indah, yang penuh dengan barang-barang mewah. Dia bilang, Tuhan duduk di sini. Tapi cuma di sini aja ya Tuhan. Karena ini adalah ruang tamu. Engkau aku berikan tempat yang terbaik di sini. Sofanya nyaman, sofanya nyaman Tuhan, duduk di sini. Pokoknya Tuhan Yesus duduk di sini aja, diam aja. Jangan kamarku, jangan ke dapurku, jangan ke ruang kerjaku, jangan ke tempat-tempat lain dalam rumahku, kecuali di ruangan ini saja. Tuhan jagai kehidupan. Duduk di sini. Suatu saat, pada saat Yesus masih terduduk manis di sofa yang telah disediakan itu, di ruang tamu itu, rumahnya kebakaran.
Pada saat rumahnya kebakaran, kemudian dia lagi tertidur dengan nyenyak, tiba-tiba bau asap itu dia hirup dari, "Loh, ini bau apa kok kebakaran?" Bangun, kemudian dia berkata, lari kepada Tuhan yang ada di kamar tamu dan berkata, "Tuhan Yesus, Engkau ada di sini tapi mengapa kau membiarkan rumahku terbakar? Mengapa kau membiarkan itu sekarang sudah masuk kamarku, dapurku sudah terbakar, semuanya hangus, mengapa kau diam saja?" Dan Yesus menjawab dengan mudah, "Tahu engkau menyuruh aku menjaga tempat ini kok. Engkau nggak mau mengizinkan aku masuk ke kamarmu, engkau nggak mengizinkan aku masuk ke dapurmu, engkau nggak mengizinkan aku masuk ke dalam ruang kerjamu. Jadi aku nggak bisa menjaganya." Saudara, saya mau katakan kepada saudara sekalian, Tuhan hanya bekerja untuk ruang yang kita berikan kepada. Kalau ada hal-hal yang Tuhan tidak mengizinkan Tuhan bekerja, Tuhan juga gak menjawab. Tuhan itu bukan pendobrak pintu rumah kita. Di dalam kitab Wahyu pasal yang 3, Yesus berkata demikian, "Lihatlah, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk." Yesus itu orangnya sopan santun. Dia nggak asal masuk main dobrak rumah kita. Tapi dia berkata, "Lihatlah, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada seseorang yang membukakan pintu, maka akan masuk ke dalam. Aku akan duduk bersama dengan dia dan aku akan makan bersama-sama dengan." Itulah gambaran faith in action, iman dalam. Tinggal 5 menit, sayang sekali saya nggak akan bisa menyelesaikan sampai akhir. Namun poinnya saya udah baca. Karena poin yang terakhir adalah contoh biblikal, contoh Alkitabiah yang sekitar. Namun poin utamanya adalah saya rindu supaya Bapak Ibu sekalian pulang dari tempat ini selepas ibadah atau hari-hari ke depan untuk meletakkan imanmu dalam action. Meletakkan imanmu di dalam perbuatan. Mengapa? Apa yang telah kita dengar, apa yang kita telah pelajari, apa yang telah kita nyanyikan, apa yang telah kita baca, pada saat kita melakukannya, saudara, dahsyat. Satu poin lagi yang saya ingin sampaikan. Saudara, jangan memandang kitab ini sebagai buku biasa. Tapi lihatlah kitab ini sebagai manual kehidupan yang penuh dengan kuasa. Kalau orang tanya sama kita, gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan bertanya, "Pak, bagaimana caranya hidup supaya diberkati?" Dan banyak hamba Tuhan yang nganggur. Maaf, dia mengatakan, "Kau harus persembahan persembahan yang banyak." Apakah itu tidak Alkitabiah? Alkitabiah. Tapi yang digarisbawahi hanya itu. Saudara mau tahu berkat yang sesungguhnya pada saat hidup kita diubahkan. Pada saat hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka berkat itu dicurahkan. Saya mau katakan satu hal, kitab ini penuh dengan kuasa. Apabila saudara tanya, "Pak, bagaimana caranya supaya hidupku diberkati?" Dan kita bukakan ayat demi ayat, saudara, dan kau menghidupinya, maka akan berkuasa. Kuasa Allah dalam kehidupan saudara. Tahu kenapa? Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ketiga berkata, pada saat masa penciptaan, Tuhan berkata, "Jadilah, maka terang itu jadi. Jadilah tumbuh-tumbuhan, maka tumbuh-tumbuhan itu jadi. Jadilah hewan, maka hewan itu jadi." Semua yang Tuhan ciptakan hanya dengan kuasa perkataan. Semua Tuhan ciptakan hanya dengan kuasa apa yang keluar dari mulut. Suatu hari, saudara, Petrus dan saudara-saudara yang lain, murid-murid Tuhan yang lain berada di dalam perahu, dan pada saat itu Yesus tidak berada dalam perahu itu, dan pada saat itu mereka sedang kepayahan karena angin topan, karena perahu mereka sudah mulai kemasukan air dan mereka ketakutan. Tiba-tiba di tengah malam Yesus turun dari bukit setelah berdoa, dan pada saat Yesus berjalan menemui mereka ke arah perahu yang mereka sedang berusaha sekuat tenaga untuk membuang air keluar. Tiba-tiba mereka semua ketakutan berteriak, "Itu hantu!" Lalu Yesus berkata, jangan takut, ini aku." Petrus, yang adalah Petrus, yang selalu ngomong tanpa mikir terlebih dahulu. Dia berkata, "Kalau itu engkau Tuhan, biarkan aku datang kepadamu dan berjalan ke arah kemana kau berada." Yesus berkata apa? Petrus, dan firman Tuhan mengatakan, Petrus melangkah keluar dari perahu dan dia mulai berjalan di atas air. Namun tidak lama setelah itu, karena goncangan angin dan ombak yang begitu besar, Petrus mulai menjadi tenggelam. Karena takut. Pertanyaan saya, pada saat Petrus berjalan di atas air, dia berjalan di atas apa? Petrus datang. Petrus mendengar firman itu dan dia mulai melangkah keluar dari perahu
berjalan di atas. Petrus yang sama suatu kali dan teman-temannya sedang memancing ikan. Pada saat semalaman penuh mereka tidak mendapatkan ikan. Mereka tiba di daratan dan Yesus bertanya kepada mereka, adakah makanan untuk kau makan? Lalu mereka berkata, gak ada Tuhan, karena semalam-malaman kami sudah menjala ikan namun tidak mendapatkan. Lalu Yesus berkata demikian, tebarkanlah jalamu ke sisi yang lain. Lalu Petrus berkata, Tuhan, semalam-malaman nih loh kami udah memancing, kami sudah menjala ikan, tapi kami gak dapat apa-apa. Dan kami ini adalah nelayan tulen. Kami ini tahu betul bagaimana Danau Galilea. Kami ini tahu betul ikan-ikan itu keluarnya jam berapa. Kami tahu betul Tuhan. Tapi Petrus seperti dia muncul sebuah iman dalam kehidupannya dan berkata, namun karena perkataan, maka aku akan melakukan juga. Petrus menebarkan jalannya dan firman Tuhan berkata, dia mulai menarik jalannya dan banyak ikan yang masuk dalam jala itu sampai-sampai jalannya koyak. Dan dia memanggil nelayan-nelayan yang lain itu datang dan menangkap tangkapan yang besar. Pada saat Petrus mengalami mujizat, penangkapan ikan yang besar, dia berkata, namun oleh karena firman, oleh karena perkataan yang keluar dari mulut, oleh karena apa yang engkau katakan. Saudara, faith in action in the word of God will be powerful resource. Iman di dalam action di atas kebenaran firman Tuhan akan menjadikan suatu kuasa yang besar bagi kehidupan saudara. Dapat mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan kau akan menjadi orang-orang yang memiliki mentalitas pemenang. Yang tidak akan pernah menyerah dalam keadaan. Karena firman Tuhan yang akan menopang kehidupan kita. Karena firman Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepada setiap kehidupan kita. Karena firman Tuhan yang akan memberikan kepada kita jaminan. Karena kalau dengerin khotbah, baik Pastor Jet, baik siapapun juga di atas mimbar ini. Jangan percaya apa menjadi perkataan kamu. Tapi percayalah apa menjadi perkataan. Karena perkataan manusia. Kalau berkata langit bumi boleh berlalu, namun perkataanku tidak. Semua apa yang manusia katakan gak ada isinya, tapi perkataan firman Tuhan saudara. Faith in action. Di atas kebenaran firman Tuhan. Maka hidup saudara akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Dan kau akan memiliki mentalitas juara, mentalitas pemenang. Seberapapun engkau diuji, seberapapun kau harus mengalami ujian kehidupan, maka engkau gak akan pernah gagal. Karena tangan Tuhan yang akan menopang kehidupan. Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan. Dalam minggu pertama bulan Agustus ini Tuhan, kami boleh berdiri bersama-sama, menerima kebenaran firman Tuhan, untuk kami belajar. Memiliki dan mendapatkan mentalitas juara, mentalitas seorang pemenang. Dengan cara Tuhan, put our faith in action. Meletakkan iman kami di dalam action. Iman dengan disertai perbuatan maka dahsyat Tuhan. Kami berdoa supaya kami benar-benar menjadi orang-orang seperti yang Rasul Yohanes katakan. Semua orang yang terlahir dari Allah mengalahkan dunia. Kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang mengalahkan dunia. Kami percaya Tuhan, kami sudah dilahirkan di dalam Engkau. Oleh sebab itu kami adalah orang-orang yang akan mengalahkan dunia Bapa. Tuhan berkata dunia ada di bawah kakimu. Bagi setiap orang yang percaya kepadamu, maka kemenangan itu adalah kepastian. Maka kemenangan itu adalah sesuatu hal yang sudah pasti kami dapatkan. Kami mau berdiri di atas dasar kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami memiliki mentalitas pemenang. Kami mau terus Tuhan berjalan dalam hadirat-Mu Tuhan. Tanpa menyerah sampai pada akhir kehidupan kami. Sehingga kami tiba di seberang sana. Bertemu dengan Engkau. Menerima jubah yang baru. Menerima mahkota kehidupan yang baru. Dan mendengar suara-Mu berkata, masuklah hai orang-orang hamba-hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam sukacita yang telah disediakan oleh Bapa dari sejak sebelum dunia diciptakan. Kami mau mendengar Engkau berkata, hai hambaku yang baik dan setia.
Oleh sebab itu beri kekuatan terus kepada setiap kami. Tuntun kami, ajar kami dalam kebenaran firman. Doa kami, buat kami, berikan kami mentalitas juara, mentalitas pemenang, mentalitas orang-orang seperti pahlawan-pahlawan iman kami yang kisahnya. Doa kami Tuhan, ucap syukur, berkati jemaat-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sorak-sorai tepuk tangan buat firman Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri, Bapak Ibu, kita masuk perjamuan kudus. Adakah saudara yang belum mendapatkan? Bisa angkat tangan. Puji Tuhan. Mari siapkan roti, kita akan berdoa sama. Syukur Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Sebentar kami masuk perjamuan kudus, bukti karya Tuhan, kasih Tuhan untuk setiap kami. Sucikan, kuduskan, ampuni. Kalau ada dosa, kesalahan, pelanggaran, mungkin lalui perkataan kami yang sia-sia, pikiran kami yang berdosa, sikap hati perbuatan yang salah. Tuhan ampuni, basuh dengan darah Tuhan. Sucikan, kuduskan hamba-hamba-Mu akan melayani perjamuan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara angkat roti di atas kepala saudara. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa sama. Haleluya. Haleluya. Bukankah roti yang kita pegang adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari, makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat cawan anggur di atas kepala saudara. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita menyembah. Angkat hati, angkat suara menyembah. Oh Rabbatasyika Rahman. Haleluya, haleluya. Bukankah cawan anggur yang kita pegang adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari letakkan cawan. Mari Bapak Ibu buka kedua belah tangan saudara mengucap syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih, ucap syukur saudara. Ucap syukur firman yang saudara dengar. Ucap syukur buat karya Tuhan. Ucap syukur buat kasih-Nya. Yuk sembah Tuhan. Angkat hatimu menyembah.
masuk di bulan yang baru, hidup kami semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan lebih lagi. Roh Kudus tolong setiap kami dalam nama Yesus. Sebagai ungkapan syukur pagi hari ini Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan. Setiap rupiah yang diberikan dengan ucapan syukur, Tuhan yang memberkati. Sebab Tuhan terlalu baik buat setiap kami. Sucikan, kuduskan setiap persembahan diberikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, menyaksikan rapat pengumuman. Shalom, kami segenap jemaat Tuhan Gereja HFC Jogja mengucapkan terima kasih banyak atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Alam Kristanto. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Pastor Alam beserta keluarga. Juga kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di Gereja HFC Jogja. Tuhan memberkati dan kami tunggu di ibadah-ibadah selanjutnya. Seluruh informasi mengenai kegiatan gereja dapat lihat di sini. Yuk kita cek. Selanjutnya, bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan pelayanan dari gereja seperti berikut, dapat menghubungi nomor sekretariat gereja. Bagi jemaat Tuhan yang rindu melayani di Gereja HFC Jogja, juga dapat menghubungi sekretariat gereja. Yang terakhir, untuk persembahan dapat dilakukan melalui cara konvensional ataupun QRIS atau juga transfer. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya Abraham Adi Sanjaya mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Blessing man. Jadi berkat. Haleluya, siap kita diberkati, amin. Mari saya undang kekasih Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, Shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Tepuk tangan buat sekali lagi. Thank you buat Pastor Alam. Sebentar beliau akan melayani. Salam buat jemaat juga. Bapak Ibu ada sedikit tambahan ya.
Bulan ini bulan kemerdekaan, gereja akan mengadakan lomba ya. Ada beberapa lomba di situ. Saudara bisa pendaftarannya mulai hari ini bisa mendaftarkan kepada Pastor Antonius. Mana Pastor Antonius bisa berdiri? Nah, ada tenis meja, makan kerupuk, joget balon dan sebagainya. Ada yang perorangan maupun kelompok. Saudara bisa daftar, kita sama-sama. Acaranya tanggal 17, mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Ya, itu. Kemudian bulan ini juga akan ada Ladies Worship. Tanggal 21, para wanita ajak rekan-rekan saudara hadir dalam Ladies. Akan dilayani oleh Pastor Daniel Sumuraya dari Jepang. Ya. Pas baru datang dari Jepang itu langsung sorenya pelayanan di tempat ini. Mari kita ajak kesempatan ini. Ya. Ajak rekan-rekan Ladies boleh berhadir. Kemudian Blessing Man yang belum ikut Blessing Man. Pria yang berkobar-kobar menyala-nyala buat Tuhan. Mari kaum pria, ayo ikut sama-sama. Bapak Daniel Sumuraya akan kembali melayani tanggal 27. Catat tanggalnya, 27 hari Selasa jam 6 di tempat ini. Kemudian gereja yang bekerja sama dengan Bahana Channel, kita diberikan kesempatan setiap Kamis terakhir, tiap bulan Kamis terakhir, ya, itu ada Over Miracle God, OMG ya. Di Bahana Channel saudara bisa mengikuti, ada firman Tuhan, ada pujian, ada kesaksian dari gereja kita. Jadi berkat buat banyak orang. Baik itu aja tambahan pengumuman, kita mau doa sekali lagi. Tuhan terima kasih buat ibadah di minggu yang pertama. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Sebentar kami umat-Mu akan kembali pulang. Tempat kami masing-masing berfellowship dengan keluarga. Biarlah kami tetap hidup benar, hidup kudus, hidup takut akan Tuhan. Biarlah berkat-berkat Tuhan tercurah atas setiap kehidupan umat Tuhan. Berkat secara jasmani, jiwani, rohani. Berkat yang tidak terduga-duga. Berkat dari utara, selatan, timur, barat. Maksud dalam setiap kehidupan umat Tuhan. Tuhan ajarkan kami untuk berdoa Bapa kami. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka kedua tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ucapkan amin atas setiap doa berkat. Diberkatilah engkau hai kaum pria. Diberkatilah engkau hai kaum wanita. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah seluruh keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah pelayananmu. Diberkatilah gerejamu. Diberkatilah bangsa dan negaramu. Dialah Jehovah Rohi, gembala dalam keluargamu. Dialah Jehovah Jireh, Allah pemberi berkat dalam keluargamu. Dialah Jehovah Shalom, Allah pemberi damai dalam keluargamu. Dialah Jehovah Rafa, Allah penyembuh keluargamu. Dialah Jehovah Sikenu, Allah panji kebenaran keluargamu. Dialah Jehovah Syama, Allah pengawal keluargamu. Dialah Jehovah Nisi, Allah panji kemenangan keluargamu. Jemaat Happy Family Center yang Tuhan Yesus kasihi. Pulang dan terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di sorga. Berkat cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus. Berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai memberkati engkau dan keluargamu. Mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang sudah terima berkat Tuhan dengan iman percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati saudara, silakan duduk.